3 malam berturut-turut, Surya selalu melayani seorang wanita hamil yang membeli 7 mangkok bakso dan menghabiskannya sendirian. Tapi pada malam ketiga, barulah Surya sadar satu hal. Perempuan itu bukan lagi penghuni dunia. Surya menghela napas dalam sambil memandang gerobak baksonya yang mulai lusuh. Cat merahnya memudar, roda sebelah kanan sesekali macet, dan termos kuahnya tampak penyok. Semenjak pandemi, dagangannya makin sepi. Banyak orang jarang keluar rumah, dan beberapa warung besar menurunkan harga, sehingga pedagang kecil seperti Surya makin kesulitan. Dia bukan asli Tegal. Surya merantau dari Wonogiri 5 tahun lalu, dengan harapan bisa membangun hidup yang lebih baik. Biasanya baksonya cukup laris, tapi 2 tahun terakhir terasa berat. Dia dan istrinya, Nora, tinggal di kontrakan kecil berlantai semen, dengan atap seng yang kadang bocor. Malam-malam mereka sering habis hanya untuk menghitung uang dan memastikan masih bisa makan esok hari. "Mas, kalau minggu ini masih sepi, kita harus cari cara lain," kata Nora lembut suatu malam. "Aku juga bisa bantu bikin makanan atau jualan online." Surya tersenyum kecil, meski hatinya sedang tidak tenang. "Iya, Ra, Mas juga lagi mikir, semoga saja laris lagi." Nora mengangguk, "Yang penting kita tetap usaha." Ucapan itu selalu menenangkan Surya. Di masa sesulit apapun, istrinya tidak pernah mengeluh. Justru dialah yang memberi semangat. Malam itu, Surya memutuskan mencoba rute baru. Bukan ke perumahan seperti biasanya, tapi ke daerah pinggiran kampung, dekat kebun dan hutan kecil. Meski agak jauh, Surya berharap ada warga yang ingin makan bakso panas. Dia mendorong gerobaknya keluar. Udara malam lembab dan sunyi, hanya suara serangga dari arah pepohonan. Lampu kecil di gerobaknya menyorot jalanan yang gelap. "Bakso, bakso panas," serunya pelan. Hampir setengah jam berlalu tanpa satupun pelanggan. Surya mulai lelah, kakinya pegal, bajunya lembab, dan kuah bakso mulai menurun panasnya. Namun saat melewati tikungan dekat hutan kecil, terdengar suara halus memanggil, "Mas, bakso." Surya terkejut dan menoleh. Di bawah pohon besar, ada seorang perempuan hamil berdiri. Perutnya tampak besar, ditutupi kain jarik longgar. Rambutnya tergerai panjang. Wajahnya tidak begitu terlihat karena cahaya yang minim. Surya lega akhirnya ada pelanggan. "Ya, Mbak, mau berapa?" tanyanya ramah. Perempuan itu tersenyum kecil. 7 mangkok, Mas." Surya hampir berpikir dia salah dengar. 7? "Iya, Mas. Lagi kepengen banget bakso. Saya habiskan kok." Surya mengangguk, meski dalam hati heran. Tapi dia tahu, orang hamil kadang punya selera makan yang tidak biasa. Dengan cekatan dia menyiapkan bakso. Aroma bawang putih goreng dan kaldu menyebar. Perempuan itu duduk di kursi bambu, dekat warung kosong di pinggir jalan. Cara dia makan membuat Surya tercengang cepat, tapi tetap terlihat sopan. 7 mangkok habis dengan rapi. "Berapa, Mas?" tanya perempuan itu. 70.000 saja, Mbak." Perempuan itu merogoh kain jariknya dan menyerahkan uang. Saat menyentuhnya, Surya sedikit terkejut. Uang itu terasa dingin, seperti baru dikeluarkan dari tempat yang sangat sejuk, bahkan agak lembab. Namun Surya tidak memikirkan keanehan itu. "Terima kasih, Mbak." Perempuan itu tersenyum. "Besok saya beli lagi ya, Mas," ucapnya sebelum berjalan perlahan ke jalan setapak menuju pepohonan. Surya pulang dengan hati ringan. Ada rezeki malam ini. Nora ikut senang mendengarnya. "Alhamdulillah, Mas, rezeki bisa datang dari mana saja," ujar Nora. Surya tertawa kecil. "Iya, Rah, semoga besok ada lagi." Dia menaruh uang dari perempuan itu di laci kecil tanpa berpikir panjang. Meski dinginnya terasa tidak wajar. Malam berikutnya, Surya kembali melewati rute sama. Udara terasa lebih dingin, suara dedaunan menambah suasana sepi. Namun, Surya tetap semangat. "Dan benar saja, Mas, bakso." Suara yang sama muncul dari tempat yang sama. Perempuan hamil itu datang lagi. Sama seperti semalam, dia memesan 7 mangkok, dan semuanya habis. Namun kali ini Surya memperhatikan sesuatu. Wajah perempuan itu tampak lebih pucat. Tapi dia pikir mungkin karena kelelahan atau memang kondisi kehamilannya. Saat membayar, perempuan itu memberikan uang lebih banyak. "Loh, Mbak, kebanyakan ini." "Tidak apa-apa, Mas. Baksonya enak sekali." Surya tersenyum canggung. "Terima kasih banyak. Namun lagi-lagi, uang itu sangat dingin. Lebih dingin dari sebelumnya."
bahkan seperti lembab oleh embun malam. Ada rasa janggal yang mulai tumbuh di dada Surya, tapi dia mencoba mengabaikannya. Saat perempuan itu berjalan pergi, Surya memperhatikannya sekilas. Langkahnya pelan, tapi tidak terdengar. Padahal jalan setapak itu penuh daun kering. Surya berusaha menenangkan diri. Mungkin dia memang jalannya halus. Malam itu, Surya membawa pulang uang lebih banyak dari biasanya. Nora senang, tapi juga heran. "Mas, uangnya kok dingin ya?" tanyanya perlahan. Surya pulang malam itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi dia senang karena dagangan baksonya laku banyak hanya dari satu pelanggan. Tapi di sisi lain, ada rasa ganjil yang tidak bisa dia abaikan. Sesampainya di kontrakan, istrinya, Nora, langsung menyambut dengan senyum lega. "Alhamdulillah mas, cepat pulang. Gimana jualannya?" Surya menghela napas panjang, duduk, lalu mengusap wajahnya. "Laku, lumayan malah, tapi ada yang aneh." Rina mengerutkan dahi. "Aneh? Maksudnya gimana?" Surya menceritakan semuanya tentang wanita hamil yang membeli 7 mangkok bakso. Tubuhnya yang terlihat pucat, dan uang lebih yang ia berikan tanpa banyak bicara. Nora sempat tertawa pelan. Mungkin dia memang lagi ngidam berat mas. Namanya ibu hamil, wajar aja kalau makannya banyak. Tapi 7 mangkok setiap malam, ya mungkin di rumah ada yang ikut makan juga. Surya terdiam. Penjelasan itu masuk akal, tapi tetap saja ada yang mengganjal. Namun rasa curiga itu tidak menghentikannya. Besok malamnya, Surya kembali ke tempat yang sama. Dan benar saja wanita hamil itu sudah menunggu di sana. Berdiri dengan tangan memegang perut besarnya, seolah tahu Surya akan datang pada jam itu juga. "Mas, saya pesan seperti biasa ya," ucap wanita itu sambil tersenyum kecil. Kali ini, Surya memperhatikannya lebih teliti. Wajah wanita itu memang cantik, tapi pucatnya tidak wajar. Bibirnya sangat keunguan, seolah kekurangan darah. Tapi suaranya lembut, sopan, dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Surya kembali membuat 7 mangkok bakso. Dan lagi-lagi, wanita itu menghabiskannya tanpa sisa. Gerakannya begitu cepat, tapi tidak berantakan. Seperti makan merupakan satu-satunya hal yang membuatnya hidup. Setelah selesai makan, dia kembali membayar dengan uang yang jumlahnya sama, bahkan dengan bonus lebih. Tapi ketika uang itu menyentuh tangan Surya, Surya merinding. Uang itu dingin seperti baru keluar dari freezer. Surya spontan menarik tangannya. "Mbak, dingin sekali. Jenengan dari mana?" Wanita itu hanya tersenyum. "Dari dekat sini kok mas." "Dekat sekali." Kemudian dia berjalan pergi dengan langkah pelan. Tubuhnya seolah bergoyang pelan tertiup angin. Surya memperhatikan punggungnya menghilang di balik gelap pepohonan pinggir hutan. Malam ketiga, kejadian yang sama berulang. Wanita itu muncul, memesan 7 mangkok, menghabiskan semuanya, dan membayar dengan uang yang sama dinginnya. Namun malam itu Surya mulai memperhatikan detail lain. Saat wanita itu makan, Surya melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Setiap ia mengunyah, tidak terdengar suara apapun. Tidak ada suara kuah terseruput, tidak ada suara mangkok disentuh. Bahkan sendok yang ia pegang pun tidak berbunyi. Seperti dia tidak benar-benar menyentuh mangkok itu. Seperti makanan itu menghilang ke dalam mulutnya tanpa suara. Dan ketika wanita itu bangkit setelah selesai, Surya melihat bekas duduknya di bangku kosong dan bersih. Tidak ada jejak kuah, tidak ada noda bakso tercecer, tidak ada sendok yang jatuh. Seolah tidak ada orang yang makan di situ. Surya mulai merasa ada sesuatu yang salah. Namun dia tetap memilih diam, karena uang yang didapatnya terlalu besar untuk dilewatkan. Setelah wanita itu pergi dan suasana kembali sepi, Surya merapikan wadah dan berpikir untuk pulang. Tapi saat ia menyalakan lampu gerobak baksonya, dia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar. Di atas meja pikul tempat wanita itu makan, ada bekas tangan basah, seperti seseorang baru keluar dari air, dan bentuknya panjang, sangat panjang. Surya menelan ludah. Ya Allah, apa tadi itu? Tiba-tiba, angin malam berhembus sangat kencang dari arah hutan. Daun-daun berterbangan, rambut-rambut bergerak liar seperti diinjak sesuatu. Lalu terdengar suara lirih, sangat lirih. Suara perempuan menggerutu, seperti menahan tangis. "Mas, besok lagi 7 mangkok." Suara itu bergema dari arah hutan. Suara yang sama, suara wanita hamil itu,
tapi jelas sekali. Dia tidak terlihat dimanapun. Surya langsung menutup pikulannya dan mengayuh sepeda secepat mungkin. Jantungnya berdegup keras, napasnya tersengal, dan perutnya terasa mual karena rasa takut yang menekan dada. Ketika sampai di kontrakan, Nora lagi-lagi menyambutnya. Tapi kali ini, Surya tidak bisa menyembunyikan ekspresi paniknya. "Mas, kenapa? Mas pucat banget." Surya meletakkan pikulannya dengan tangan gemetar, lalu duduk di lantai. "Ra, aku lihat sesuatu." Dia menceritakan kejadian malam itu bekas tangan panjang, uang dingin, suara wanita yang terdengar dari hutan. Nora merinding, "Mas, jangan-jangan dia bukan manusia." Surya terdiam lama, matanya menerawang kosong. "Saya nggak tahu, Ra, tapi rasanya dia bukan orang biasa." Nora memegang tangan suaminya. "Besok jangan kesana lagi, Mas. Bahaya." Surya hendak menyetujui sampai dia membuka kantong uang hasil jualan. Jumlahnya jauh lebih banyak dari hari biasa. Uang itu dingin, tapi nyata. Nora melihat uang itu, lalu memandang Surya. "Mau gimana lagi ya, Mas? Kita butuh buat bayar kontrakan." Surya tidak menjawab. Dia hanya menatap uang dingin itu lama sekali. Ada bisikan di kepalanya bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Tapi ada juga bisikan lain yang mengatakan dia butuh uang untuk bertahan hidup. Malam keempat sudah dekat, dan Surya tahu wanita itu pasti akan muncul lagi. Surya masih duduk diam di ruang tamu kontrakan kecilnya. Kopi di hadapannya sudah dingin, tapi pikirannya masih berputar keras. Kata-kata pelanggan langganannya sore tadi terngiang sangat jelas, membuat punggungnya meremang. Wanita hamil itu korban pembunuhan. Sur, arwahnya masih gentayangan. Jangan lewat hutan itu kalau malam. Surya menahan napas panjang. Dia benar-benar ingin berhenti jualan malam itu. Tetapi kondisi ekonomi tidak memberinya pilihan. Dia butuh uang, istrinya butuh makan, kontrakan butuh dibayar, dan dagangan baksonya tinggal sedikit. Dia harus habiskan sebelum basi. Namun semakin malam, semakin kuat intuisi buruk merayap di dadanya. Istrinya, Nora, duduk di sampingnya sambil memegang tangannya erat. "Mas, kalau Mas takut, jangan jualan dulu malam ini," ujar Nora pelan, penuh cemas. Surya menatap wajah istrinya yang pucat karena khawatir. Dia mencoba tersenyum meski hatinya gentar. "Mas, nggak apa-apa, Ra. Mas cuman muter sebentar, nggak lewat hutan. Janji." Nora mengangguk, meski raut wajahnya jelas menunjukkan rasa ragu. Sebelum berangkat, Nora memberi Surya sebuah doa yang diselipkan di dompet kecil. "Pegang ini, jangan dilepas." Surya mengangguk, meski tidak sepenuhnya yakin. Dia merasa sedikit tenang. Malam itu, angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Jalanan kampung sepi, lampu-lampu teras rumah banyak yang padam. Surya mendorong gerobaknya perlahan, sambil sesekali menoleh ke arah kanan kiri. Surya berteriak pelan, menawarkan baksonya. Suaranya terdengar lirih, seperti tidak ingin terlalu keras memanggil sesuatu yang salah. Dia sengaja tidak lewat jalur hutan, tetapi jalan kampung yang lebih memutar. Tapi entah mengapa, semakin jauh dia melangkah, jalan kampung terasa berubah jadi lebih gelap, lebih sunyi, lebih asing. Surya berhenti. Ada yang salah. Dia merasa sudah berjalan cukup jauh, tapi posisi lampu jalan masih tampak sama, pekat, redup, dan berdiri sendirian di tengah gelap. "Loh, kok masih di sini?" Dia kembali mendorong gerobak beberapa meter. Namun setelah beberapa langkah, dia sadar. Bayangan pohon beringin besar di kejauhan tetap berada di tempat yang sama, seolah dia berjalan memutar atau tidak bergerak sama sekali. Keringat dingin mulai mengucur di punggungnya. Surya menelan ludah dan mundur satu langkah. "Tolong jangan bercanda," gumamnya lirih. Saat itulah terdengar suara familiar dari belakangnya. "Mas, aku ngidam bakso lagi." Suara itu lembut, hampir seperti memohon. Tapi di telinga Surya, suara itu terdengar jauh lebih berat, lebih dalam, dan menggema seperti datang dari tempat kosong. Surya tidak mau menoleh, tidak mau tidak berani. Namun suara itu kembali terdengar. Lebih dekat. "Mas, aku lapar." Surya menutup mata rapat-rapat, tangannya menggenggam gagang gerobak kuat-kuat. "Permisi, Mbak, saya mau pulang aja malam ini." Dia mencoba berkata selembut mungkin, berharap siapapun atau apapun yang berdiri di belakangnya pergi. Tetapi tiba-tiba sesuatu menempel pada bahunya. Dingin, sangat dingin.
dingin seperti tangan seseorang yang sudah lama meninggal. Surya menahan napas keras. "Mas, kenapa tidak lihat aku?" Pelan-pelan tubuhnya dipaksa menoleh oleh tangan itu. Dan di sana, di bawah lampu jalan redup, berdiri wanita hamil yang 3 malam terakhir membeli baksonya. Tapi kali ini, wajahnya jauh berbeda. Kulitnya pucat keabu-abuan, seperti tidak dialiri darah. Bibirnya membiru, matanya cekung, lingkarnya hitam dan sangat dalam. Rambutnya agak kekoken, sebagian menutupi wajah, sebagian menjuntai basah seperti baru keluar dari rawa. Perutnya tampak tidak wajar, besar, tapi bentuknya seperti tidak bulat. Ada sesuatu yang bergerak-gerak pelan di balik kulitnya, mencakar dari dalam, dan bibirnya robek sampai ke pipi kiri. Wanita itu tersenyum, senyum lebar, tidak manusiawi. "Mas, aku lapar sekali." Surya terjatuh ke belakang, pinggangnya terbentur gerobak. Dia merangkak mundur, mencari jalan kabur. Tapi setiap sudut gelap seperti menutup dirinya. Angin menderu lewat telinganya, membawa aroma tanah basah bercampur darah. Wanita itu perlahan mendekat, langkahnya tidak menapak tanah. Dia melayang sedikit, gaunnya mengikuti angin yang tidak ada. "Mas, temani aku makan malam ini." Surya memejam, berdoa sekeras mungkin. Tangannya merogoh dompet kecil yang diberikan istrinya. Dia menemukan kertas doa yang dilipat rapi. Begitu kertas itu disentuhnya, angin di sekeliling langsung berhenti. Dunia seolah membeku sesaat. Wanita itu berhenti, tepat di depan Surya. Raut wajahnya berubah, dari senyum menyeramkan, menjadi ekspresi penuh luka dan kesedihan yang dalam. "Mas, aku mati waktu aku sedang mengandung." Suaranya pecah, seperti menahan tangis. "Seseorang mengambil hidupku dan anakku." Surya menggigil hebat. Dia menunduk, tidak berani menatap. "Aku cuma ingin makan, Mas." Lanjut wanita itu lirih. "Aku cuma ingin merasa seperti manusia lagi." Untuk pertama kalinya, nada suaranya terdengar manusiawi, seperti seorang ibu yang kehilangan segalanya. Surya gemetar. Dalam ketakutannya, perlahan dia membuka wadah bakso yang tersisa. "Maaf Mbak, ini masih ada sedikit. Kalau Mbak mau." Wanita itu menatap wadah bakso, lalu menatap Surya, dan tiba-tiba dia tersenyum lembut. Berbeda dari sebelumnya, senyum yang hampir seperti manusia, seperti seorang wanita muda. "Terima kasih Mas." Dia mengulurkan tangan, mengambil mangkuk, dan perlahan makan bakso yang disodorkan Surya. Namun cara dia makan tidak wajar. Bakso masuk ke mulutnya, tapi tidak dikunyah, menghilang begitu saja, seperti asap yang tertarik ke dalam kegelapan. Setelah mangkuk pertama habis, wanita itu menatap Surya lagi. "Mas, malam ini aku tidak akan mengganggumu lagi." Wanita itu melayang sedikit ke belakang. Tubuhnya perlahan memudar. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, dia berbisik sangat pelan. "Mas, jangan lewat hutan itu lagi. Tolong bilang pada orang-orang, aku masih di sini." Lalu dia hilang. Lampu jalan kembali terang. Angin kembali bergerak, dan jalan kampung berubah normal. Surya tertegun lama, sampai akhirnya lututnya benar-benar tidak kuat lagi. Dia duduk di tanah sambil menangis, bukan hanya karena takut, tetapi juga karena iba. Entah berapa lama dia duduk di sana, sampai seorang bapak ronda lewat dan membantu Surya pulang. Keesokan harinya, Surya kembali ke tempat hutan itu, tidak untuk berjualan, tapi untuk memastikan sesuatu. Dan benar saja, di dekat pohon besar yang tumbang bertahun-tahun lalu, ada tumpukan batu kecil seperti makam tak terurus. Warga kampung yang lewat berkata itu benar, kuburan wanita hamil yang menjadi korban pembunuhan. Sejak malam itu, Surya tidak pernah lagi berjualan di tepi hutan, walaupun jalan itu lebih dekat. Tapi dia juga tidak pernah menceritakan detail teror itu ke siapapun, kecuali istrinya. Namun kadang, di malam-malam tertentu, saat Surya lewat jauh dari hutan itu, dia mencium bau bakso hangat dan wangi bunga sedap malam yang sangat familiar, seakan seseorang masih menyapanya dari kejauhan. Seseorang yang masih lapar.